Terima kasih Sis Keti. Shalom Aleihim bagi seluruh mempelai Hamasya yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi pada malam hari ini. Hari ini topiknya entah kenapa selalu arahnya ke rapture ya. Karena beberapa pekan ini saya melihat banyak kesaksian, entah itu anak-anak ataupun orang dewasa mendapatkan penglihatan atau mimpi tentang rapture. Dan saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus digenapi bahwa di akhir zaman, Bapak Yahweh akan memakai anak-anak, teruna-teruna, artinya anak-anak muda, anak-anak kecil, diberikan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan di akhir zaman ini. Jadi benar-benar sekarang ini akhir zaman loh, jangan main-main. Karena apa? Firman Tuhan itu sedang digenapi juga hari ini. Bahwa anak-anak semuanya sedang mendapatkan mimpi penglihatan tentang rapture. Kalau saya boleh memilih Bapak Ibu ya, saya lebih percaya anak kecil. Kalau dia mendapatkan suatu penglihatan, vision atau mimpi, dibandingkan kalau yang mendapat penglihatan itu tanda kutip pendeta atau pemimpin umat. Nah kenapa? Ya karena anak kecil itu polos, anak kecil itu tulus, dan mungkin nggak akan pernah ngerti dengan pengajaran kitab suci. Apa itu rapture, terus kondisinya bagaimana, dan dia mendengar suara-suara, dan dikatakan juga ada seperti tahun baru Israel. Nah itu kan luar biasa. Nggak mungkin anak kecil memiliki pengetahuan sampai sedalam itu. Jadi saya lebih percaya kalau anak-anak mendapatkan penglihatan dari Bapak Yahweh. Itu. Jadi, tapi bukan berarti saya tidak percaya yang dewasa. Tinggal kita cross check aja sesuai dengan firman Tuhan atau tidak mimpi-mimpinya tersebut atau penglihatan tersebut. Tapi kebanyakan selama pengalaman saya melihat di dunia maya, ya kan, bahwa banyak yang aneh-aneh gitu ya, mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, banyak yang amburadul, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan lu buat tapi lu buat gitu kan, lu buat sendiri. Nah itu kan ngeri sekali. Nah jadi balik lagi, fondasi kita harus kuat, fondasi iman kita harus kuat. Makanya channel Genius ini channel yang luar biasa, membuat para pendengar itu benar-benar jenius imannya, jenius pengetahuannya, supaya tidak mudah dibohongi oleh setan. Judulnya singkat saja, rapture itu dongeng belaka, apa itu suatu kenyataan? Itu dia ya. Karena jujur, masih banyak sekali orang yang katanya percaya Tuhan, tapi tidak percaya bahwa rapture itu ada. Saya ulangi, banyak sekali saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang yang sudah percaya Tuhan sekalipun itu tidak percaya bahwa rapture itu akan ada. Bahkan dikatakan itu suatu dongeng atau suatu cerita fiksi. Gitu kan. Jadi ini sangat mengerikan. Bahkan ada yang mungkin sudah percaya Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, tapi karena belajarnya ya mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, salah belajar, akhirnya menolak rapture. Dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Nanti saya akan buktikan. Saya ngomong ini selalu ada buktinya. Di media sosial itu seperti apa pembahasan tentang rapture. Bahwa itu banyak sekali orang yang termakan bahwa rapture itu hanya suatu cerita, hanya suatu fiksi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Gitu ya, sangat mengerikan. Oke, kita akan belajar sama-sama. Hati-hati ya. Jadi rapture ini, akhir zaman ini juga banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, pengajaran yang amburadul, seolah-olah dibalut dengan manis, seolah-olah dibalut dengan rohani. Bahkan mungkin ada tulisan-tulisan Ibrani di sana. Hati-hati. Jadi kembali kita harus benar-benar cermat. Kita harus benar-benar teliti dalam kita belajar firman Tuhan. Itu ya. Mari kita belajar bersama-sama para subscriber Genius pada malam hari ini. Haleluya. Beberapa doktrin atau persepsi tentang rapture. Saya kok nggak usah tutup-tutupi Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung beberkan di depan mata semua para subscriber Genius pada malam hari ini bahwa
ada doktrin atau pengajaran, bahkan suatu pandangan tentang rapture. Dan kebanyakan rata-rata menolak tentang adanya rapture. Dan ini agama-agama besar di bumi, agama-agama hybrid, gitu ya. Apa saja kita akan lihat. Dan ini sebenarnya nggak perlu ditutup-tutupi, lawang itu juga dia buka kok di websitenya tentang rapture, gitu ya. Oke, kita masuk. Untuk bisa mengerti, kita harus ngerti dulu apa sih rapture. Dari dulu kita bahas rapture. Nah, kita harus ngerti rapture itu artinya pengangkatan, Bapak Ibu ya. Siapa yang diangkat? Ya tentu orang yang percaya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan dalam Ruach Kodes, gitu ya. Pengangkatan adalah sebuah istilah dalam eskatologi Kristen yang merujuk pada peristiwa di mana Elohim memindahkan semua orang percaya dari bumi untuk membuka jalan bagi penghakimannya yang adil ditumpahkan ke bumi pada masa tribulasi atau pada masa aniaya besar. Nah, itu pengangkatan ini dilukiskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Coba kita lihat sejenak kitab suci kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Nah, di situ sangat jelas judulnya bahwa pengharapan akan kebangkitan. Sampai ayat 16, Bapak Ibu subscriber bisa dibaca di rumah. Di ayat 16 dikatakan, sebab dengan suatu sangkakala, suatu seruan dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari Syamaim dan orang-orang yang mati dalam Hamasyiah, mereka akan pertama-tama bangkit. Perhatikan ayat 17. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ini adalah dasar tentang yang namanya rapture. Bahwa rapture itu benar-benar ditulis dalam kitab suci. Itu ya Bapak Ibu. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Itu kata kuncinya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Terus juga tuayan di bumi itu di dalam kitab Tehilim atau kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 14. Terus 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Coba kita lihat sejenak. Di ayat 52, 1 Korintus 15 ayat 52. Dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka, dan kita akan diubahkan. Sebab seharusnya yang fana mengenakan kebakaan, dan yang tunduk kepada kematian ini mengenakan keabadian. Dan bila mana yang fana ini telah dapat mengenakan kebakaan, dan yang tunduk kepada kematian ini telah dapat mengenakan keabadian, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54 itu juga berbicara tentang rapture, Bapak Ibu ya. Kita ini yang hidup akan diubah. Tubuh kita yang fana diubah dalam tubuh kekekalan, yaitu tubuh kemuliaan. Supaya kita bisa satu frekuensi, satu roh di dalam Bapa Yahweh, ya kita harus diubah tubuh kita. Nggak mungkin kita ke Syamayim pakai tubuh yang suka pilek, suka batuk, suka bersin-bersin, takut sama virus. Nggak ada lagi di Syamayim. Itu buatannya dunia. Itu buatannya setan. Tapi kalau di Syamayim, kita tidak pernah sakit, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit dan lain sebagainya, tidak pernah mengalami kematian. Haleluya. Jadi inilah pengharapan kita, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Sebelum dia menginjakkan kaki di bumi, kita akan diangkat bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Bahkan orang-orang mati yang di dalam Tuhan pun juga dibangkitkan.
Jadi luar biasa loh. Ini janji yang harus kita imani bersama-sama para subscriber Genius pada malam hari ini. Bisa di save ayat-ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 18 sampai 18, di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Nah, ini saya ngelihat ini masih dari Wikipedia. Wikipedia masih oke lah. Dia masih percaya bahwa itu ada rapture. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di Wikipedia, di sana dikatakan di kitab perjanjian lama pun, di dalam kitab para nabi kita akan menemukan rapture di sana, yaitu di dalam kitab Yesaya 60 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Yesaya 60 ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati pada jendela-jendela mereka? Coba ayat 9 juga kita lanjut. Sesungguhnya pulau-pulau akan menanti-nantikan aku. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, saya sangat menarik dengan ayat di sini. Di sana dikatakan, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Nah, ini dia kata kuncinya. Siapa yang melayang seperti awan dan burung seperti burung merpati ke pintu kandangnya atau ke pintu jendela-jendelanya? Jadi bangsa-bangsa ini akan datang kepada Yeshua HaMashiach, menandakan ada tuaian jiwa yang sangat besar. Di dalam Wahyu 14 itu tuaian besar ya Bapak Ibu. Bahwa itulah yang akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan. Perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyaknya. Kenapa ya gadis-gadis? Kenapa bukan perjaka-perjaka yang tertulis ya? Nah, kenapa ya? Karena mungkin gadis-gadis ini yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, kita memang dikategorikan kita adalah mempelai-mempelai wanita, gitu ya. Kita akan menyongsong mempelai pria Yeshua HaMashiach. Nah, jadi di dalam Yesaya 60 ayat 8 itu terbersit suatu rahasia di sana. Bahwa akan ada yang terbang seperti awan. Siapa? Ya jelas adalah mempelai-mempelai HaMashiach yang diangkat di awan-awan kemuliaan. Haleluya. Dan ini jarang loh dibahas untuk masalah rapture di dalam kitab Yesaya 60 ayat yang ke-8 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Rapture menurut sudut pandang ajaran, ya ini dia ya, lemak ikan. Bapak Ibu bisa lihat saja. Saya penasaran Bapak Ibu, karena saya suka iseng-iseng itu ngecek gitu ya. Gimana sih pengajaran rapture di agama-agama lain gitu kan. Saya belajar dan ini saya ngelihat langsung gitu, ada websitenya gitu ya. Ada beberapa hal kita akan belajar. Saya kasih garis besarnya ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat boleh, tapi baca aja di rumah. Bapak Ibu kalau lihat itu ada situsnya. Situs itu situs resmi Bapak Ibu, bukan abal-abal. Itu situs resmi yang mereka punyai untuk sudut pandang ajaran mereka gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu, saya kaget setengah mati tentang rapture yang mereka imani. Mereka justru malah mendiskreditkan orang yang percaya rapture. Mereka justru, nah saya bacakan saja nih ya. Ini website resmi mereka Bapak Ibu ya. Para rapturis, nah ini kan, kita disebut katanya rapturis ya kan. Para penganut rapture gitu intinya. Mengajarkan bahwa orang beriman akan diangkat untuk dibebaskan dari siksaan dan penderitaan yang besar. Mereka gagal untuk memahami bahwa kitab suci mengajarkan bahwa penderitaan dan ujian hidup adalah suatu hak istimewa bagi para pengikut. Itu dia. Nama Yunani mengatakan bahwa para pengikutnya akan memikul salib. Dan kita akan menderita di dunia. Wah, ini yang disebutkan yang menderita-menderita semua nih ya Bapak Ibu. Bahkan di dalam kisah para rasul, untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim, kita harus mengalami banyak sengsara, aniaya. Maka
kitab suci sangat jelas mengajarkan bahwa untuk mengikuti Yunani berarti kita juga harus mengambil bagian dalam sengsaranya. Pengajaran yang mengatakan bahwa para orang beriman akan dibebaskan dari siksaan besar atau the Great Tribulation adalah pemikiran yang tidak berdasarkan Alkitab. Ini hanya semacam keinginan sebagian orang yang menolak salib dan nilai-nilai luhur dari penderitaan. Silakan dibacakan. Nah, ini dibaca terus nih Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Poin 9, ketidakadabuktian dalam sejarah. Jika teori rapture para beriman ini benar, kita layak mengharapkan bahwa teori ini diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab dan para bapak-bapak gereja. Tapi ternyata hal ini tidak secara jelas diajarkan di Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kedatangan Yunani yang kedua terjadi lebih dari satu kali. Kedatangan Yunani yang kedua ini selalu disebut dalam bentuk singular second coming, bukan comings, dan mengacu pada kedatangannya di akhir zaman. Juga para bapak gereja mengajarkan bahwa kedatangan Yunani kembali hanya terjadi satu kali di akhir zaman. Melalui tulisan di atas, semoga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori rapture merupakan ajaran yang tidak didasarkan atas pemahaman Alkitab, yang bahkan merendahkan peran gereja. Tuh dia ya. Teori ini tidak pernah terdengar sampai tahun 1830 dan ditolak oleh mayoritas orang Protestan sendiri. Ini adalah mirip seperti saksi Yehova yang mengatakan bahwa orang yang masuk surga adalah 144.000 orang, atau ajaran Mormon yang mengajarkan pembaptisan orang mati. Tuh Bapak Ibu ya, jadi sangat-sangat mengerikan. Jadi siapa bilang orang percaya rapture? Belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi lemak ikan itu mengajarkan seperti itu. Bahwa kita ini yang penganut rapture katanya, itu artinya kita suka melarikan diri dari aniaya, dari siksaan dan sengsara gitu ya. Dan bapak-bapak gereja tidak pernah mengajarkan rapture. Nah itu dia, ngeri sekali kan. Jadi imannya mereka ini berpatokan kepada bapak-bapak gereja. Yang tentunya sudah campur aduk, yang sudah kita belajar agama hybrid. Sudah banyak sekali doktrin-doktrin yang tidak sesuai masuk ke dalam sana, makanya wajar. Bahkan kita dibilang seperti saksi Yehova loh. Yang katanya selamat hanya 144.000 orang. Nah ini saya harus tegaskan juga bahwa kekeliruan memahami kitab suci yang akan mengakibatkan kesesatan Bapak Ibu ya. Jadi 144.000 orang itu adalah khusus untuk orang Israel dari ke-12 suku Israel yang akan diselamatkan bagi yang tertinggal. Saya ulangi, 144.000 orang adalah khusus bagi orang Israel asli. Jadi bukan bangsa-bangsa, kita ini bukan termasuk di 144.000 ini. Dan itu dibagikan anugerah keselamatan itu bagi mereka yang tertinggal. Perhatikan, tertinggal artinya tidak di rapture. Baru mereka sadar semua. Wah, ternyata Mesias yang kita cari adalah Yeshua. Iya, yang dulu kita tolak selama ini. Dan itu pun yang selamat hanya 144.000 orang. Satu suku 12.000. Gitu ya. Total 12 kali 12.000 ya 144.000. Dan itu khusus memang dikhususkan bagi bangsa Israel. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang bangsa-bangsa non-Israel yang tertinggal? Apakah masih ada keselamatan? Saya bilang, wah kalau seperti itu sangat sulit sekali. Karena apa? Dia harus bayar dengan darahnya mereka sendiri. Karena selama ini sampai detik ini, mereka itu selalu menolak kebenaran. Ya buktinya apa? Kita memanggil nama Yahweh, kita diserangnya luar biasa. Dikatakan nama Yahweh yang kudus mulia itu dikatakan nama setan lah, nama berhala lah. Bahkan ada yang berani bilang genderuwo lah. Itu sangat mengerikan loh. Jadi bayangkan spirit mereka seperti itu. Dan kita yang tidak terima tanda, kita dibilangnya pro apa istilahnya, konspirasi dan lain sebagainya. Nah itu dia, kita katanya ekstrim.
Pokoknya macam-macam. Kita ini dituduh macam-macam Bapak Ibu ya. Nggak jelas arahnya kemana tuduhannya. Jadi suka-sukanya mereka lah. Dan mereka inilah calon-calon pasti tertinggal. Ya nggak mungkin lah. Mereka terima tanda, menolak nama Yahweh yang memiliki surga, terus berharap mau rapture. Mimpi di siang bolong Bapak Ibu ya. Lebih baik bangun ya kan, tidurnya diperbaiki lagi. Gitu. Bantalnya dinaikin lagi. Supaya apa? Ya tidur lagi gitu. Itu mimpi di siang bolong. Nah, saya kaget loh nih. Dan ini pengajaran dari mereka seperti itu, menolak. Bahkan kita dikategorikan saksi Yehova yang hanya percaya 144.000. Nah, ini sangat tuduhan yang sangat-sangat tidak berdasar gitu ya. Kita punya iman, kita yang percaya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, yang tidak memakai tanda ataupun yang sudah bertobat sungguh-sungguh, dimeterai dalam nama Bapa Yahweh, pasti rapture Bapak Ibu. Orang Israel yang tidak percaya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach mustahil rapture, mustahil. Karena nggak mungkin dong firman Tuhan sudah tertulis harus percaya Bapa Yahweh untuk selamat, terus yang tidak percaya bisa selamat. Nanti keadilan Tuhan di mana mentang-mentang darah Israel? Kita kalau boleh milih mendingan kita jadi orang Israel semua. Nah kan nggak bisa, nanti jadi rame di kursi pengadilan Tuhan, tuntut-tuntutan. Makanya firman Tuhan A ya A, B ya B, nggak bisa kompromi di sana. Ini harus kita clear dulu nih pola pandang kita ya. Memang ada keistimewaan orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi kalau dia tidak merespon firman Tuhan, kalau dia menolak Yeshua seperti 2000 tahun yang lalu, ya sudah. Darahnya mereka tanggung sendiri, dosa-dosanya mereka tanggung sendiri. Kan mereka gitu dari leluhur mereka, nenek moyang mereka, biarlah darah orang ini Yeshua HaMashiach yang kami akan tanggung. Darah orang kudus ini kami yang tanggung. Nah itu sangat mengerikan. Jadi orang Israel sendiri juga nggak boleh sombong, nggak boleh merasa eksklusif, merasa paling hebat. Tidak, mereka harus tunduk kepada daftar Elohim baru selamat. Makanya kita sebagai bangsa Goyim mau belajar orang Yahudi, hati-hati juga saya tegaskan. Jangan sampai karena kita saking kagumnya sama orang Israel, orang Yahudi, terus kita belajar salah, akhirnya menolak Yeshua, selesai. Dicoret Anda dalam kitab kehidupan. Mustahil Anda rapture. Dan banyak sekali pengajaran di Israel yang menolak Yeshua pasti anti rapture. Bahkan mereka pro tanda bilangan 666. Jadi hati-hati. Jadi bukan berarti yang dari Israel itu benar semua. Jangan salah Bapak Ibu ya. Bahkan di Yerusalem sekalipun mereka mengadakan festival pelangi ya kan. Nah, festival pelangi ini ada loh, mereka parade di Yerusalem. Jadi bukan berarti Israel itu 100% ilahi atau 100% sekarang ini hidup benar. Oh, belum tentu Bapak Ibu. Kita lihat dulu siapa yang kita tuju gitu ya. Tapi tugas kita tidak boleh mengutuk bangsa Israel, itu baru benar. Jadi masalah keselamatan kita terus doakan bagi bangsa Israel. Makanya kalau di kehilat saya itu wajib. Jadi setiap doa syafaat, pokok doa pasti selain bangsa Indonesia, kita pasti berdoa untuk Israel. Karena akar iman kita berasal dari sana. Kita nggak ingin lah kakak sulung kita kok malah nggak selamat gitu kan. Harus kita doakan kakak sulung kita. Kita memberkati Israel. Menjadi Israel yang diberkati Bapa Yahweh, bangsa yang menjadi berkat bagi dunia ini. Dan juga yang paling utama adalah mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Gitu ya. Tour guide Israel juga belum tentu percaya Yeshua loh Bapak Ibu, meskipun dia ngomongnya nama Tuhan gitu kan, belum tentu. Mereka kan kata Papi Lukas dibilang apa? Lu beli gua jual. Nah itu dia. Ngikutin aja, lu mau apa ya gua ada gitu aja. Ngikutin, lu nyebut apa ya gua ikutin. Itu bahasa sederhana saya. Jadi bukan berarti tour guide itu juga orang yang kudus, orang yang benar di hadapan Tuhan, ya belum tentu juga gitu. Tergantung dia percaya kepada siapa. Kalau tour guide-nya yang dari Papi Lukas itu mantap, mesianik Bapak Ibu, manggilnya Yeshua. Gitu ya. Jadi balik lagi. Kita harus hati-hati karena di luar
Di dunia di luar ini Bapak Ibu hati-hati, ini pengajarannya sampai sedemikian berbeda sekali dengan iman kita. Makanya dikatakan kitab suci bahwa anti Hamasya itu dari kalangan kita sendiri. Nah itu betul. Ini salah satunya ini dari lemak ikan nih. Nah lemak ikan ini mengajarkan, dan ini website resminya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba pantengin, lihat websitenya itu resmi loh Bapak Ibu. Dan mengajarkan seperti itu, dan kita dituduh penganut rapturis ini, penganut saksi Yehova. Wah kan. Tidak tunduk kepada bapak-bapak gereja dan lain sebagainya. Ini saya buka pandangan Bapak Ibu tentang rapture di kepercayaan lain. Jadi bukan kata saya, ya kata mereka sendiri, ini saya tampilkan secara blak-blakan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Dan bahkan mereka membuat suatu artikel, ngeri Bapak Ibu artikelnya. 10 reasons why the rapture must be left behind. Wah. 10 alasan kenapa rapture harus kita tinggalkan. Penganut rapture ini, kata rapture kita harus tinggalkan. Nah, itu dia. Ngeri ya Bapak Ibu. Jadi dunia ini sedemikian mengerikannya loh seperti ini. Menolak rapture. Padahal benar-benar telah tertulis dalam kitab suci. Kadang saya bingung, mereka tuh belajar apa gitu loh. Yang dicomot ayat yang salah, tapi yang benar-benar tertulis tidak diimani. Nah itulah mereka tuh sukanya kayak begitu. Yang tidak ada dalam kitab suci mereka lakukan. Tapi yang tertulis mereka nggak lakukan dan tidak mereka imani. Ya contohnya apa ya, itu hari raya. Emang ada tertulis dalam kitab suci? Di bulan Desember misalnya. Jumat Agung, ada dalam kitab suci? Tapi mereka praktekkan itu dari bapak-bapak gereja, dari Kaisar Tintin ya kan. Terus diikuti sampai kapan? Sampai sekarang. Dan mereka tuh merasa paling benar. Orang Israel sendiri dibuang, mereka merasa sebagai Israel rohani. Pengajaran Ibrani dibuang semuanya, dicampur aduk gak karu-karuan. Itulah hybrid. Makanya ujung-ujungnya gimana? Ya begini nih hasilnya. Lihat aja Bapak Ibu. Nih website mereka, artikel-artikel mereka. Itu harus ditinggalkan katanya. Ini katanya sebuah khayalan. Jangan mau diiming-imingi. Kamu sama saja tidak mau memikul salib si Yunani itu. Nggak ngerti ayat konteks, comot-comot. Ya memang kita sebagai umat Tuhan kita harus siap dong memikul salib. Contohnya apa ya, kita dibully itu kita mikul salib loh. Kita belajar dalam kebenaran, kita terus dalam kebenaran. Kita mempraktekkan firman Tuhan, kita dibully habis-habisan. Kita tuh mau mikul salib, bahkan mungkin keluarga kita menolak kita, teman-teman kita menjauhi kita. Padahal kita nggak pernah berbuat jahat sama mereka. Ya itu kita mau mikul salib. Siapa bilang kita nggak mikul salib? Buktinya kita sampai sekarang nggak pakai tanda setan, tanda 6-nya telu itu. Kita dianiaya besar Bapak Ibu. Bukan besar banget ya, maksudnya sekarang sudah masuk masa aniaya itu gitu loh. Kita nggak bisa bebas kemana-mana. Harus pakai tanda tersebut. Bahkan sekarang saya dengar udah mulai gencar-gencar lagi door to door. Nah itu kita harus banyak berdoa, harus minta perlindungan Bapak Yahweh. Kemanapun Anda pergi harus berdoa sungguh-sungguh, minta perlindungan malaikat-malaikat. Karena sekarang udah cegatan sistemnya, bahkan door to door. Hati-hati ya. Jadi kita ini siapa bilang nggak mikul salib, sangat berat yang kita pikul Bapak Ibu. Mempelai Hamasya. Jadi ini harus kita luruskan, konteksnya ini nggak sembarangan kita tuh dituduh macam-macam gitu ya. Bahkan pikulan salib kita lebih berat dari mereka. Mereka kan bebas mau ngapain aja. Mereka langgar semua firman Tuhan, kok apa yang dipikul salibnya? Saya tanya coba. Kalau saya balikin. Saya suka pakai sistem psikologi Bapak Ibu. Psikologi terbalik saya sering pakai. Kalau saya sudah pakai ilmu psikologi terbalik, mereka kadang nggak bisa berkata apa-apa gitu, kalau diskusi sama saya. Jadi kita tuh dituduh macam-macam, kita sudah luruskan, terus kita balikin ke mereka, mereka langsung gelagapan. Makanya saya selalu pakai psikologi terbalik.
Sekarang saya tanya, kalian mikul salib apaan? Firman Tuhan aja nggak ada yang kalian ikuti semua kok. Makan sembarangan, hari raya diubah-ubah, suka-sukanya mereka, ya kan? Dosa aja bisa diampuni dengan bayar ke gereja misalnya, ada suratnya. Jadi mereka bisa atur semua gitu loh, sesuai dengan keinginan mereka. Terus yang dipikul apanya saya tanya gitu. Ya kan? Nah, beda dengan kita banyak aturan loh. Kita mengikut Bapak Yahweh Yeshua Masya, kita tunduk kepada aturan Torah. Kita sudah diselamatkan, iya betul, ya dan amin. Tapi selanjutnya kita mengikuti teladan Yeshua Masya sebagai Torah kehidupan. Dialah teladan kita. Dia menjaga hidupnya setia sampai di atas kayu salib. Nah itu yang kita ikuti. Dan kita dibully habis-habisan Bapak Ibu. Kita dibenci habis-habisan. Padahal kita benci mereka juga enggak. Kita jahat sama mereka juga enggak. Lawang kita semakin cinta Torah, kita semakin kasih kok kepada sesama. Karena itu inti dari Torah. Ingat Bapak Ibu, inti Torah itu cuma dua. Yang pertama, ve'afta et Yahweh Eloheka, vekol levavka, uvekol nafsheka, uvekol meodecha. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi orang yang percaya Bapa Yahweh harus mengasihi Bapa Yahweh melebihi segala-galanya. Melebihi keluargamu, melebihi suamimu, melebihi istrimu, melebihi pekerjaanmu, melebihi jabatanmu. Itu inti dari kitab suci. Jadi bagi yang masih kompromi sama bumi ini ya berarti Anda belum mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati. Mungkin masih seperempat hati, setengah hati, atau mungkin tidak mengasihi Bapa Yahweh sama sekali. Anda lebih mengutamakan dunia ini. Hati-hati. Jadi itu kunci yang pertama. Yang kedua, inti dari Torah, kitab para nabi adalah Ve'afta lereaka kamoha, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita radikal di dalam Tuhan bukan semakin benci sama orang, tidak. Sebaliknya, semakin kita mengikuti Torah, kita semakin mengasihi orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Beda dengan kepercayaan lain ya kan, kalau sudah ekstrim, sudah militan, radikal, ya malah mereka merasa paling benar dan orang lain harus dimusnahkan, harus ikut sama kita. Nah itu kan mereka, kalau kita beda. Karena Torah itu tidak pernah mengajarkan kejahatan. Torah tidak pernah mengajarkan bagaimana membenci manusia. Kita ini harus diajarkan saling mengasihi, saling mencintai. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa kan? Jadi itu inti dari Torah. Gak usah pusing-pusing Bapak Ibu ya. Inti Torah itu sangat indah. Mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, termasuk mengikuti peraturan-peraturan yang menjauhi larangan-larangannya. Itu cinta sesungguhnya kepada Bapa Yahweh. Tapi kalau yang masih belajar, it's okay, nggak apa-apa. Daripada orang yang dikit-dikit udah langsung menolak Torah. Nah ini yang bahaya. Dapat surga tapi dapat di emperan, ya kan, di tempat yang kecil. Ya, ada ayatnya, sudah saya sampaikan beberapa kali. Orang percaya Bapa Yahweh Yeshua Masya masuk surga, tapi tempatnya kecil di kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, dia akan mendapatkan tempat yang terbesar dalam kerajaan Syamaim. Torah itu Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi pilihan ada di tangan Anda semua. Mau dapat tempat yang kecil apa tempat yang besar. Mau di bedeng apa di istananya Bapak Yahweh. Itu saja. Jadi jangan disamakan. Ya, orang di bank aja ada nasabah reguler sama nasabah prioritas kok. Ya di Syamaim juga ada. Ya masa kita disamain sama orang yang amburadul, makan ini bebas ya kan, hari raya campur aduk ya kan. Ibadah nggak karu-karuan, pakaiannya pakai yang mini-mini dan lain sebagainya. Sobek-sobek misalnya kan. Kita aja ibadah harus ada aturannya, kita menghormati kekudusan Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, itu istimewa Bapak Ibu. Kita benar-benar dipisahkan. Kita ini adalah mempelai-mempelai Hamasyah prioritas. VVIP, very very important person.
Jadi itu iman kita dan beda sama mereka yang reguler, ya kan, yang masih ya itulah. Saya bukan menghakimi ya, karena memang ada tulisannya seperti itu, kita akan dipisahkan. Mana yang kecil, mana yang besar, itu ada kelas-kelasnya. Siapa bilang di Syamaim nggak ada kelas-kelasnya? Ada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang mengikuti pengajaran jenius yang mau melakukan firman Tuhan, nanti di Syamaim, kelas Ibu bisa lebih tinggi, Bapak Ibu lebih tinggi daripada para pendetanya. Para pendeta di bedeng ya kan, di tempat yang kecil di Syamaim, nah kita di tempat yang besar. Karena Anda mempraktekkan firman Tuhan. Jadi praktek aja firman Tuhan, pasti aman, sehat, selamat, sejahtera selama-lamanya bersama Bapa Yahweh. Haleluya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya tidak perlu bahas karena cukup panjang. Intinya mereka itu menolak sampai 10 alasan menolak rapture. Dan rata-rata ya mereka itu selalu mencomot-comot ayat gitu kan. Salah satunya ya itu tadi, melarikan diri dari aniaya, ya kan, kita tidak memikul salib dan lain sebagainya. Padahal tidak ngerti konteksnya. Ya, jadi bahkan saya lihat di media sosial banyak pengajaran yang seperti itu Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan nih. Orang disesatkan dengan doktrin rapture karena kebanyakan hanya membaca terjemahan Brit Hadasa tanpa mengikuti konteks asli. Pertama-tama pahami dulu, Yehudim itu Tanakh dan Tehilim. Yeshua HaMashiach sendiri berkata bahwa ini, perhatikan loh nih, orang percaya Bapak Yahweh Yeshua loh nih, jangan main-main loh ya. Mereka sudah pakai istilah-istilah Ibrani, Brit Hadasa, Yeshua HaMashiach, dan itu luar biasa loh nih. Bahwa Yeshua itu menggenapi Torah, Tanakh, dan Tehilim. Jadi jika kita ingin paham tulisan perjanjian baru harus membacanya dari kacamata Torah, Tanakh, Tehilim. Itu yang namanya doktrin. Rapture merupakan hasil dari imajinasi. Ini bisa dicari di Google bahwa doktrin rapture ini hasil imajinasi dari John Nelson Darby yang tidak paham akan tulisan Rabi Saul. Wah, ini dia ngeri Bapak Ibu ya. Jadi kita ini katanya iman kepada rapture ini hasil dari imajinasi kita dari Google. Coba ngeri loh Bapak Ibu ini. Jadi siapa bilang orang yang percaya Bapa juga percaya rapture? Belum tentu. Nah, ini saya yakin mereka ini belajarnya salah ini nih. Kepada orang yang tidak percaya firman Tuhan, ya kan? Tapi saya yakin ini mereka ujung-ujungnya kalau nggak tobat itu bakal menolak Yeshua. Ini saya udah tahu aroma-aromanya ini. Kelihatannya Ibrani, tapi dia belajar sama Rabi yang ya tentu saja menolak Brit Hadasa. Tentu saja menolak perjanjian baru. Dengan halus mereka akan digiring, akhirnya nanti menolak Yeshua. Jadi katanya kita ini hasil dari imajinasi John Nelson Darby katanya. Dicari di Google. Jadi iman kita berdasarkan Google katanya. Wih, ngeri Bapak Ibu ya. Terus dia katakan bahwa dalam 1 Tesalonika ditulis dari Rabi Shaul sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan doktrin rapture karena memang dalam Yudaisme kebangkitan dan kematian bukanlah hal yang baru tapi sudah tertulis dalam kitab-kitab para nabi gitu ya. Lah mereka lucu. Udah jelas-jelas bahwa ada kebangkitan, lah kok dia nggak percaya ada kebangkitan pada saat kita nanti rapture. Bahwa nanti ada orang yang mati bangkit kan juga ada itu di dalam 1 Tesalonika. Dan kita yang masih hidup, kita pun akan diubah dan diangkat bersama-sama dengan mereka. Itu mereka nggak baca mungkin ayat selanjutnya. Dia cuma selesai baca ayat yang mati bangkit untuk menyongsong Tuhan. Tapi di bawahnya itu kata kuncinya, kita yang masih hidup akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, bersama-sama diangkat bersama orang-orang yang mati dibangkitkan. Nah, ini mereka nggak baca kali ya. Asal nyemprot gitu aja. Kadang saya ini gregetan gitu ya, Bapak Ibu ya. Rapture adalah bukan hal yang baru. Makanya pahami Yudaisme dulu lah. Tadi katanya tidak ada di dalam Torah tanah. Sekarang dibilang bukan hal baru. Berarti kan sudah ada. Sudah tertulis gitu kan. Makanya pahami Yudaisme dulu, baru baca perjanjian baru. Anda tahu persis apa yang dikatakan Rabi Saul atau Rasul Paulus.
Sekali lagi, bukan rapture seperti yang didongengkan oleh orang-orang yang hanya ingin lari dari aniaya. Mengapa Anda takut sama aniaya dan mengharap-harap diangkat ke langit? Jika Yesus sendiri dan murid-muridnya tidak lari dan dianiaya, renungkan baik-baik siapa sebenarnya yang Anda imani dan ikuti untuk menjadi teladan. Jangan-jangan Anda hanya terkecoh dengan mitos dari Yunani yang dipenuhi dengan cerita dongeng para dewa-dewa. Wow, mereka menuduh kita sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Kita percaya dongeng-dongeng ya kan, percaya dari Google, kita ini percaya dongeng para dewa-dewa. Nah itu intinya yang menolak rapture. Ya ini sama saja kan dengan si lemak ikan itu dibilang bahwa kita ini ingin lari dari aniaya. Mengapa Anda takut dengan masa aniaya dan lain sebagainya? Kita dibilangnya pengecut Bapak Ibu. Yang mengharapkan rapture katanya kita ini dibilang pengecut. Anda ingin lari dari dunia ini, dari masa aniaya. Padahal ada satu ayat firman Tuhan, bahwa kita yang percaya Adonai Yeshua HaMashiach tidak akan masuk dalam murka Elohim. Coba kita buka ya ayatnya, saya cari dulu. Kadang orang itu menuduh kita itu nggak komprehensif gitu ya, asal tembak gitu aja. Tapi kalau kita jelaskan, mereka ngamuk gitu kan. Mereka nggak terima, lah ini lucu gitu. Mereka nuduh kita macam-macam, tapi giliran kita jelaskan dan kita luruskan, mereka ngamuk-ngamuk gitu kan. Oke, kita buka. 1 Tesalonika 5 ayat 9, perhatikan Bapak Ibu ya. Ini yang nulis bukan saya loh ya, ini sama-sama di dalam 1 Tesalonika. Jadi kadang saya bingung, mereka ini baca kitab suci sepotong-sepotong, tapi tidak melihat ayat-ayat yang lain yang mendukung tentang rapture. Kita lihat, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ayat 9. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Tuh Bapak Ibu, ini janji yang harus kita imani. Janji Tuhan bahwa Elohim tidak akan menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Haleluya. Udah, dia nyomot ayat 1 Tesalonika, saya tembak ayat ini, mereka gelagapan pastinya. Jadi kita bukan pengecut Bapak Ibu, itu rencana Tuhan. Supaya mempelai-mempelai Hamasiyah melakukan perjamuan kawin anak domba di kerajaan Syamayin. Kita menyongsong Tuhan. Karena apa? Dunia benar-benar dimurkai oleh Tuhan karena Roh Kudus sudah tidak ada di bumi ini. Bersama dengan orang-orang yang percaya. Ya, sekarang kita renungkan, ada Roh Kudus saja di bumi ini, buminya masih kacau balau seperti ini. Kita yang menahan mereka, buminya semakin jahat. Gimana kalau tidak ada Roh Kudus? Coba kita renungkan Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan kalau tidak ada Tuhan di bumi ini. Hanya orang-orang pilihan, yaitu 144.000 orang yang dipelihara oleh Bapa Yahweh yang tidak akan dibinasakan. Jadi jangan main-main dengan doktrin rapture. Ini benar-benar ada dan tertulis dalam kitab suci. Terserah orang di luar sana menolak rapture, ya sudah, Anda mengimani Anda tertinggal. Ya sudah, memang sudah ada. Mereka menentukan dirinya mereka untuk tidak rapture. Tapi saya yakin, para subscriber Genius pasti mengimani adanya pengangkatan. Kita akan berjumpa di awan-awan yang permai bersama-sama Yeshua HaMashiach. Dan itu sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 9. Haleluya. Jadi ya sudah, pakai jurus yang paling mantap pada saat kita diserang seperti ini. 3 kata, emang gue pikirin. Ya udah, itu aja. Ini nggak main-main loh Bapak Ibu. Yang saya tulis di sini, ini orang percaya Bapak Yahweh Yeshua loh. Dan pakai kata-kata berbau-bau Ibrani semua ini. Jangan main-main. Jadi yang masih memiliki paham bahwa doktrin rapture itu dongeng, bertobat hari ini. Tapi kalau Anda mengeraskan hati, ya sudah. Berarti Anda meyakini bahwa Anda tertinggal. Dan tidak akan rapture. Pasti tertinggal. Ya mereka menolak, gimana mau rapture?
mustahil. Itu saja ya, sepertilah zaman Nabi Noah. Kita dibilang gila lah, kita mungkin Noah juga dibilang gila, bikin bahtera di atas gunung. Sama saja kan seperti sekarang dunia ini membuli kita, kita seperti iman berdasarkan Google katanya. Mengikuti dewa-dewa, saksi Yehova. Tuh, berapa kali kita dituduh macam-macam ya kan? Jadi sebenarnya kita yang mana gitu. Semua ditembakin ke kita semua gitu kan. Mereka nyasar kita amburadul semuanya. Kita jadi yang mana katanya dituduh ini, dituduh A sampai Z. Jadi yang benar yang A apa Z gitu aja. Tapi kan nggak jelas, mereka tuh membabi buta. Gitu ya, jadi kita sudah mengerti. Supaya melek nih, jadi nggak usah kaget di luar sana yang sudah memanggil Yeshua Bapak Yahweh sekalipun. Kalau dia nggak belajar sungguh-sungguh, ya sudah keseret dengan pengajaran dunia ini. Dan tertipu sama setan. Setan kan tujuannya apa? Supaya manusia binasa, jelas. Karena rapture itu selamat, bertemu dengan Sang Pencipta. Haleluya, itu yang saya nanti-nantikan bersama dengan para subscriber. Tapi setan itu liciknya luar biasa. Bahkan memakai orang-orang tanda kutip Israel untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Bisa saja, kenapa tidak? Ya buktinya yang menolak Yeshua di Israel juga banyak kok. Yang anti Yeshua juga banyak. Jadi nggak usah kaget ya Bapak Ibu. Jadi saya ngomong ini, saya bukan berarti benci Israel, bukan. Tapi untuk kita membuka wawasan untuk kita berhati-hati. Karena di luar sana tuh seperti ini gitu. Di Israel itu aliran itu banyak Bapak Ibu, mempelai-mempelai Hamasya. Jadi ada Parisi, Sedukim, terus ada juga Kabalah, Mesianik, Ortodoks, Ultra Ortodoks, wah banyak sekali. Jadi kita harus benar-benar kembali ke kitab suci dan minta tuntunan Roh Kudus untuk mencari kebenaran. Gitu ya. Jangan sampai kita belajar ke orang Yahudi tetapi yang anti Torah. Karena orang Yahudi juga banyak loh yang anti Torah, siapa bilang mereka percaya Torah semua? Salah. Mereka kebanyakan kiblat mereka bukan Torah tapi Talmud. Nah, ini sumber masalahnya. Mereka tidak memanggil nama Yahweh, ya sudah pasti mereka itu tunduk kepada Talmud. Apa itu Talmud, Pak? Talmud adalah diskusi para rabi-rabi. Kalau di Indonesia itu fatwa. Jadi ada ayat di dalam Torah, mereka membuat definisi, membuat tafsir. Nah, kalau tafsir udah repot. Ada kepentingan di sana, ada tujuan di balik itu semua. Nah, apalagi kalau sudah merasa dia bangsa umat pilihan Tuhan, wah itu sudah mulai jumawa nih para rabi-rabi menulis pendapat-pendapatnya bahwa kita ini bangsa pilihan. Kamu kalau salaman sama bangsa-bangsa itu sama aja kamu salaman sama binatang. Itu ada ayat tulisan-tulisan para ini rabi-rabi di Talmud. Kamu kalau makan sama bangsa-bangsa non-Israel sama saja kamu makan dengan binatang. Coba itu. Apakah itu sesuai dengan Torah? Sama sekali tidak ada dalam Torah seperti itu. Jadi kalau kita belajar itu harus benar-benar clear. Bukan berarti orang Israel semua itu rohani dan benar semua. Belum tentu gitu ya. Harus benar-benar kita kembali ke dalam kitab suci. Patokannya pokoknya kitab suci. Apa kata Torah? Ya dan amin. Di luar itu orang mau tafsir macam-macam ya sudah itu hati-hati sekali pokoknya ya. Jadi Talmud inilah yang menciptakan orang Israel tidak memanggil nama Yahweh diganti dengan Hashem atau Adonai ya dari Talmud. Bukan dari Torah. Torah itu justru menyuruh orang memanggil nama Yahweh. Supaya nama Yahweh masyhur sampai kepada ujung-ujung bumi. Haleluya. Tapi di Talmud disembunyikan untuk menguduskan tanda kutip. Supaya orang tidak sembarangan memanggil nama Tuhan. Nah itu Talmud Bapak Ibu. Hati-hati loh. Spirit Talmud itu di mana-mana. Sama aja sama kayak orang kita dulu kan. Iman kita yang lama. Kita nggak memanggil nama Yahweh dengan alasan terlalu kudus. Nah, itu salah dan penyesatan yang sangat luar biasa. Gitu ya. Berarti Anda memanggil nama Yunani nggak kudus dong nama itu, dipanggil-panggil terus. Nah, kan bingung jawabannya.
Mereka berdalihnya apa lagi. Saya sering pakai psikologi terbalik Bapak Ibu. Untuk membalikan pertanyaan atau tuduhan orang, saya balikin mereka udah gelagapan gitu. Ya mereka cuma asal tuduh, tidak sesuai firman Tuhan, giliran saya balik udah terkapar. Ya kan, megap-megap. Haleluya. Kita belajar sama-sama ya, hati-hati. Ini agak lama sedikit nggak apa-apa, tetapi supaya benar-benar kita ini berjaga-jaga. Karena di luar sana itu seperti ini mengerikan. Next. Rapture cocoklah sama yang suka khotbah naik turun sorga. Wah, kita dituduh seperti ini Bapak Ibu. Ada nih status-status kayak begini di Facebook saya lihat. Ngeri ya. Dan itu di-share dan di-like banyak loh Bapak Ibu. Bahkan yang komen itu sampai 500 orang. Saking ramainya, ada yang di-love sampai 89. Artinya kan nge-like. Wah, ini kan berarti orang yang tidak suka rapture. Di-like, di-love, di-share. Ya, berarti sudah berkurang lah anggota yang akan rapture ya. Berarti berkurang kuotanya. Jadi khusus untuk kita, yang harusnya buat mereka, tapi mereka tolak, ya udah buat kita yang percaya rapture. Haleluya. Jadi gampang saja kalau sama Bapak Yahweh, kamu yakini kamu selamat, enggak ya tanggung sendiri resikonya. Simple sama Bapak Yahweh itu. Jadi saya pun mengikuti pola mereka, pola Bapak Yahweh, pola Yeshua HaMashiach. Nggak akan pernah memaksa, tapi saya cuma lihat aja nih, lihat nih, nyinyir-nyinyiran mereka di media sosial. Naik turun sorga, dan lain sebagainya. Makanya topik saya ini benar-benar relate dengan kondisi akhir zaman saat ini. Di luar sana banyak pengejek-pengejek, penghina-penghina, penyinyir-penyinyir. Nah ini udah kelihatan semua. Ada yang membalas seperti ini gitu kan. Cerita dongeng, kok berani ya, hati-hati dengan orang yang merasa berpengetahuan. Tuh, orang-orang berpengetahuan kalau nggak sesuai firman Tuhan bisa menyesatkan banyak orang loh, hati-hati. Ya, ini yang satu frekuensi dengan kita nih. Ini salah satu jemaat saya mengkomen di salah satu tersebut. Bahkan saya komen juga di sana. Udah hilang orangnya bro, mungkin di rapture barusan, soalnya sudah seminggu nggak ada balasan lagi. Karena saya bikin komen di sana, saya jabarkan arti-artinya dalam teks Ibrani. Udah hilang, nggak ada saya di komen apa-apa. Mungkin rapture kali duluan orangnya. Dan nggak dibalas sampai, ya ini udah lama ya Bapak Ibu, nih cerita berapa tahun yang lalu. Jadi kisahnya itu ya seperti itu, ngilang, tak berbekas. Komen saya nggak digubris, ya berarti ya udah skakmat. Gitu. Mereka hanya menuduh asal-asalan, giliran kita apologet, kita membela firman, kita menjelaskan firman, ya udah kalang kabut. Ya itu ya. Jadi siapa bilang anak-anak Bapak tidak berani? Berani. Tapi ini dulu saya ya. Saya dulu masih membara kalau ngelihat komen-komen yang aneh-aneh, saya tuh pasti saya pengen balas gitu kan. Tapi ya saya nggak marah-marah, saya nggak maki-maki. Cuman tangan itu gatel gitu ya, pengen meluruskan. Tapi yang ada jadi malah bully, jadi malah emosi orang-orang, ya mendingan saya udah nggak mau lagi debat-debat. Saya sampaikan, terima syukur, enggak ya udah tanggung sendiri resikonya. Sekarang saya gitu aja. Di dunia media sosial saya kurang-kurangi hal-hal negatif. Percuma Bapak Ibu. Debat itu kayak kita berantem pakai topik, atau kalau kata Papi Lukas, yuk kita ribut yuk, topiknya apa, yuk tangtung gitu kan. Ya terus yang dicari apa, dan orang nggak makan, nggak akan mau, kalah gitu. Merasa hebat, gengsi, ya kan, nggak mau. Apalagi misalnya debat sama saya yang masih muda, ya kan nggak ada gelar profesor doktor gitu kan. Mana mungkin mereka mau kalah. Yang ada ya mungkin udah kata-kata kasar kali yang keluar. Jadi ngapain kita debat? Jadi makanya saya males debat. Oke, next. Kita dikatakan pengikut rapture itu adalah Hillel bin Sakhar. Weh. Kita nih suka Helenis, pengajaran Yunani. Kita percaya rapture, dibilangnya kita pengikut Hillel bin Sakhar. Macem-macem kan kita dituduhnya.
Tadi saksi Yehova sudah, Helenisme, pengikut dewa-dewa, Google sudah. Sekarang kita nggak tanggung-tanggung dikategorikan kita pengikut Hillel. Pengikut fanatik doktrin rapture, langsung disodorin ayat Hillel bin Sahar, ya kan, Yesaya 14. Ini pakai ayat ILT 3 loh. Aduh ya Tuhan, jadi saya kadang sedih sih. Ini orang-orang apa sih yang mereka imani, sebenarnya mereka tuh belajar apa gitu. Di kitab suci ada, kita dituduh macam-macam. Kalau cuma nyomot-nyomot ayat begini mah anak SD juga tahu gitu ya. Anda pengikut Hillel bin Sakar, ya cari aja ya saya cemplungin ayat di situ. Kita langsung dibilang oknum penganut fanatik doktrin rapture mengikuti Hillel bin Sakar. Wah, ini ngeri ya. Nah, ya udahlah. Jadi kita nih nggak tahu nih, dituduhnya macam-macam. Ini sebenarnya kemana mereka nuduh kita gitu. Membabi buta mereka menyerang kita. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita nih jahat sama orang, lihat nih di luar sana orang lebih jahatnya kayak begini. Dan ini nggak main-main, di media sosial loh mereka menyerang kita. Dan itu pengikutnya banyak, menyerbu orang-orang percaya rapture. Jadi saya cuma pakai satu jurus, blokir, selesai. Hidup bahagia, damai sejahtera. Ngapain ngurusin sama orang yang seperti ini, ya kan? Buka Facebook yang paling muncul di atas, ngomongnya kayak begini. Aduh, saya lebih baik cari yang afirmasi positif, ya kan? Ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Ya itu sesuai firman Tuhan loh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu ada ayatnya. Jadi memang kita harus pilih-pilih teman. Itu benar loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh sembarangan pilih teman. Karena kalau kita sembarangan pilih teman, ya kita bahaya. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kita bisa ikut-ikutan. Apalagi yang baru belajar firman Tuhan. Harus cari teman-teman yang sefrekuensi, satu roh, satu iman, satu pengajaran di dalam Bapa Yahweh. Haleluya. Yaitu ya nongkrong bersama kita lah, sama saya, Sisketi, Papi Lukas, Pak Roy, dan bersama seluruh mempelai-mempelai Hamasiah, makin jenius di hadapan Bapak Yahweh. Kita ada WA grupnya, jadi banyak pengajaran luar biasa menguatkan kita semua. Karena kalau Anda salah bergaul, ya isinya apa ya? Ini suka nyinyir, ya kan, suka bully orang, suka menuduh macam-macam, gitu. Yang bilang rapture itu dongeng sama persis mirip kayak perempuan KPAI yang bilang wanita bisa hamil saat renang di kolam renang. Saya cuma balas gini Bapak Ibu ya. Ya yang nggak mau rapture ke Syamaim ya udah menikmati perjamuan kawin anak domba ya nggak apa-apa. Slot bagi yang mau saja dan percaya saja. Yang nolak di rapture ya arisan main TikTok lah sama penguasa dunia si Syaiton dan kawan-kawan di bumi ini. Gitu aja repot, nggak usah dibawa tegang, tinggal nikmati aja nanti gimana. Lambaikan tangan kalau menyerah. Tapi nggak ada deh opsi kayak begini. Saya cuma buat bercanda Bapak Ibu. Karena apa? Ya udah, Anda menolak rapture ya sudah, imani saja ya. Anda nanti akan ketemu nongkrong bareng sama penguasa dunia, Syaiton dan kawan-kawan. Tidak ada Roh Kudus di bumi ini, ya nikmati saja. Gitu aja repot. Nggak usah tegang, santai aja. Jadi kalau saya balas komen tuh seperti itu ya. Mana ada saya nyinyirin orang, jahatin orang, kata-kata kasar, nggak ada kan? Saya buat santai. Tapi ini majlep banget gitu. Mereka nolak rapture ya udah. Main TikTok sama penguasa dunia si Syaiton dan kawan-kawan. Sama zombie-zombie. Nah, ini jarang kita ketahui. Sekarang kita masuk ke dalam intinya. Pembukaannya lama sekali ya nih Pak Aditya nih. Gak apa-apa ya. Supaya kita ini semua benar-benar kayak tertemplak. Kita disetrum lagi bahwa kita iman kepada Bapa Yahweh Yeshua Masih itu benar-benar luar biasa, nggak main-main gitu. Di luar sana itu mengerikannya seperti ini. Siska, iya Pak. Saya akan bacakan saja ya. Iya. Oh ada.
Saya kira sudah rapture duluan, Sis Kety. Saya rapture-nya di dapur, Pak. Oh, haleluya. Ya, tolong dibantu baca, Sis. Beresit itu apa ya? Kitab Kejadian 5 ayat 24. Oke. Kita baca Kejadian 5 ayat 24.